Halo semua, selamat petang sekali lagi dan selamat hari Sabat bersama saya dalam khutbah jam 4 pada Sabat ini. Kepada Anda yang sudah mengikuti khutbah pada pagi tadi, kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan telah bersama-sama dengan kita ataupun Tuhan telah memberi kita satu message di mana Dia mau kita untuk melangkah keluar daripada keselesaan yang ada pada kita sekarang ini. Dan mungkin keselesaan yang ada pada kita itu ialah keselesaan di mana kita sangat senang dan tenang berada di depan handphone ataupun di kaca TV, di smart TV, di mana kita boleh melihat kebaktian secara online. Dan pada hari ini kita dapat melihat ada gambar mungkin kawan-kawan kita yang share dari gereja-gereja yang lain di mana mereka senang untuk berbakti di gereja semula walaupun dengan penutup muka. Mereka senang untuk bersama-sama. Jadi saya ingin ucapkan selamat hari Sabat dan selamat petang kepada semua Anda yang bersama-sama pada petang ini. Jadi pada hari ini, kali ini saya tidak akan memperlihatkan gambar. Saya tidak akan memperlihatkan gambar dan saya tidak akan juga mengulang tayang gambar-gambar yang sudah ada. Namun saya hanya melihat komen dan juga mungkin karena hari ini sebenarnya adalah kemungkinan besar adalah hari terakhir untuk sermon online. Untuk PKP ini karena ibadah di kawasan Manggatal juga akan bermula pada minggu depan. Tidak semua, ada 7 buah gereja, tetapi 4 yang sudah bersedia untuk membuka pada 11 hari bulan, termasuklah gereja SDM Manggatal sendiri. Namun seperti yang saya sudah katakan sebentar tadi bahwa tadi pagi bahwa kita akan masih ada sermon online. Tetapi mungkin besar kemungkinan bukan pada hari Sabat. Kita akan lihat waktu mungkin dalam minggu itu di mana mungkin Anda mempunyai banyak ruang kosong pada sebelah malam untuk bersama-sama dalam beberapa khutbah yang ada. Jadi kepada Anda semua yang baru saja masuk, saya lihat Dr. Noiti sedang melihat Celesni Nisi juga sedang melihat, dan Sonong Sabat Kumadi Tampina Suzina Malawon. Jadi saya hanya bacakan beberapa komen yang ada sementara kita menunggu kawan-kawan yang lain masuk bersama dengan kita, dan kita akan ada satu lagu yang saya akan kongsi bersama. Tampina Jalius Benggon juga selamat Sabat dan selamat petang semua. Terima kasih karena bersama-sama dalam di dalam khutbah ini. Dan mungkin kamu mau tanya perasaan saya, apa perasaan saya selama 3 bulan ini berada di depan handphone. Jadi saya hanya menggunakan handphone dan guna apa yang ada pada tangan. Perasaan saya ialah saya berpikir bahwa pada mulanya agak kekok untuk berada dengan handphone saja, walaupun nomor live yang sedang melihat itu mencecah 100, 200, dan saya lihat memang ada viewers, ada pendengar, namun tidak sama dengan bila kita muka dengan muka. Dan ada juga di kaca handphone ini ada muka-muka yang berbaris di sana yang saya boleh lihat untuk saya lihat bahwa ada orang yang sedang melihat. Kalaupun kosong viewers, saya tidak kisah karena nanti mereka akan lihat. Kepada Tom Pinay sebentar tadi, Meloni, juga Archie daripada Lahdatu, selamat petang dan selamat hari Sabat semua. Jadi apa kata, sementara Anda komen, saya akan bawa kita untuk mendengar satu lagu yang bertajuk Offering. Nah, Offering ialah lagu ini dinyanyikan ataupun dikumandangkan oleh seorang artis Kristen yang bernama Paul Baloch. Lagu ini sangat bagi saya sendiri secara pribadi menyentuh hati saya oleh karena tidak ada selain daripada hidup kita ini yang boleh kita persembahkan kepada Tuhan. Paulus mengatakan, berilah ataupun persembahkanlah tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup di depan Tuhan. Jadi kita akan bercakap tentang penatalenan dan juga talenta, dan kita boleh sama-sama
melihat khotbah ini, dan saya akan mungkin akan melayan sedikit beberapa komen yang ada. Oke, Puan Josephine Benggon, dia kata selamat petang dan selamat hari Sabat. Dari Ali Gudin, selamat hari Sabat semua, happy Sabat Pastor. Daripada Ray Sebastian, saya sudah tentu mungkin tidak akan mengenali Anda secara pribadi, tetapi dengan pengenalan di dalam alam maya ini, kita boleh muka dengan muka. Jadi kalaulah saya berjalan-jalan di kemudian hari, di mana pasar di mana-mana saja, nanti tolong tegurlah kan, oh saya nampak pastor begini dalam online, dan supaya saya boleh kenal. Kumadi Cindy Emilia sonong sedopon sabat insanan Tempina Adventist, sonong sedopon sonong sabat kadau kuma dia Tempina Cindy no, sonong sedopon sabat kumadi Tempina Dolinis. Erika sonong sedopon sabat kumadi akadau, Saudari Matiun Helsi, ya Helsi Matiun, saya kira happy Sabat. Jadi mari kita nyanyi bersama. Saya melihat from Richard Romero Vlog from Manila, Philippines. Happy Sabat Pastor, and I want to say happy Sabat to you as well, Brother Richard. Thank you for joining us, but we will be in we'll use the bahasa. By the way, maybe you can understand ya. Oke, Kathleen, happy Sabat semua juga. Oke, mari kita teruskan offering to you. And Joanna Agong, happy Sabat juga. Mari kita hayati lagu ini. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. No one on earth deserves the praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Bring an offering to Christ, and the offering that He wants is us, you and me. The sun cannot compare to the glory of your love. There is no shadow in your presence. No mortal man would dare to stand before your throne, before the Holy One of heaven. It's only by your blood, and it's only through your mercy, Lord, I come. I bring an offering of worship to my King. The praises that I sing. Jesus, may you receive the honor that you're due. Oh Lord, I bring an offering to you.
you, my King. I'll bring an offering to you, my Lord, my King, Jesus, my King. I bring an offering to you, my King. Let's bring an offering to Christ, our King. So humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. Come close to God and God will come close to you. James 4:7-8. Selamat hari Sabat kepada semua. Sekarang ini mari kita berdoa dan saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab kebaikan-Mu. Terima kasih oleh karena Engkau memberikan kami ruang dan waktu ini untuk bersama-sama di dalam pembelajaran kami mengenai penatalenan, yaitu berkenan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan. Kami hanya perlu Roh Kudus supaya kami boleh memahami apa yang Engkau mau kami alami dan ubah dan juga tumbuhkan dalam kerohanian kami. Terima kasih bersama dengan pendengar dan biar semua kami diberkati dan bertumbuh. Kami serahkan semua ini padamu Yesus. Amin. Mari kita terus saja pergi kepada penatalenan. Kita ada lebih kurang sejam. Dan dalam masa sejam ini Anda boleh komen dan Anda boleh share. Dan apabila Anda komen secara live dan bila ini sudah berakhir, mereka yang ingin mau lihat apa konten, apa kandungan yang ada di dalam khutbah ini, mereka boleh hanya lihat daripada ruangan-ruangan komen Anda. Penatalenan talenta. Mari kita imbas kembali beberapa, ada dua sesi yang lalu yang telah kita gunakan untuk penatalenan. Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah pemilik. Kalau Tuhan pencipta, kita adalah ciptaan. Kalau Tuhan adalah pemilik, kita ini adalah pengurus yang Tuhan sudah berikan. Manusia adalah ciptaan dan manusia adalah pengurus. Jadi kita ini diberikan kuasa, kita adalah hamba. Namun kita juga adalah hamba yang mempunyai kuasa untuk mengurus. Imbasan lagi, Tuhan memulakan perhubungan dengan manusia. Jadi ini kita bercakap tentang kehidupan rohani, penatalenan dan bagian hidup rohani, di mana kita perlukan hubungan dengan Tuhan, yaitu ini kita panggil sebagai hubungan rohani, hubungan di mana kita mempunyai waktu bersama dengan Tuhan. Kita perlu urus waktu kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memulakan hubungan dengan manusia. Manusia berhubungan dengan Tuhan melalui doa dan kebaktian. Jadi saat ini kita kebaktian di zaman modern, di mana kita boleh bersama-sama walaupun kita jauh terpisah secara fisikal. Namun bila ada peluang dan kita dapat bersama-sama dalam kebaktian gereja, mari kita sama-sama juga berada di sana jika keadaan memungkinkan. Saya ingin mulai terus dengan inti apa yang akan kita pelajari. Ia berkenaan dengan perumpamaan talenta Matius 25:1-29. Kita baca cerita ini dan kita coba fahami. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi pertama sekali yang kita harus perhatikan adalah dia bermula dengan ini adalah tentang perumpamaan bayangan tentang kerajaan surga. Jadi bila kita lihat dalam cerita ini, saya akan perbetulkan bukan 25 ayat 1 tetapi 25 ayat 14. Jadi apa yang dicatat di sana adalah rangkuman untuk semua ayat 25 sampai 30 atau 29. Jadi kita mulai dengan ayat 14.
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi di sini lambang tentang kerajaan surga itu adalah tentang bagaimana kita mengerti tentang Tuhan dalam bentuk cerita yang ada dalam perumpamaan Yesus ini. Jadi sekarang kita lihat, kerajaan surga itu adalah seperti ada seorang tuan yang memanggil hambanya dan dia percayakan hartanya. Seorang diberikan 5 talenta, seorang lagi 2 talenta, dan seorang lain lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu dia berangkat. Jadi di sini tuan ini dia sebenarnya tidak pilih kasih, dia sebenarnya tidak memandang, dia melihat dan mengetahui kemampuan hamba-hambanya ini. Jadi hamba pertama diberinya 5 talenta, yang 1 2 dan yang 1 1. Dan di ujung di sana kita nampak menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan ini tahu kesanggupan dan kemampuan pengurusan hamba yang dia ada. Dia tidak memberi 5 2 1 oleh karena dia lebih sayang yang 5 daripada yang mendapat 1. Ataupun lebih sayang yang 2 daripada yang mendapat 1. Tetapi dia melihat kesanggupan ini. Jadi yang berhak memberi talenta ini adalah Tuhan itu. Jadi tidak ada unsur pilih kasih, tidak ada unsur di mana dia lebih sayang yang ini daripada ini. Tetapi ini adalah tentang mempercayakan sesuatu, mempercayakan hartanya kepada hamba-hamba karena dia hendak pergi. Nah sekarang mari kita dalami. Karena dia menyebut tentang talenta, kita perlu tahu maksud itu. Dan kebanyakan orang, ataupun bila kita membaca ini tanpa menyelidikinya sedikit dalam, kita menyangka bahwa 1 talenta itu adalah talenta di mana kita panggil hari ini talent, ataupun kemampuan, kemilaan, ataupun sesuatu yang boleh kita buat. Tetapi talenta ini adalah berat, ataupun talenta adalah mata uang yang digunakan atau berat yang digunakan untuk menyukat, khususnya adalah uang perak. Jadi dalam sukatan ini mari kita pahami karena kita mau tahu berapa nilai sebenarnya 5, 2 dan 1 itu dalam ringgit Malaysia. Jadi ini hanyalah anggaran. Ini hanya anggaran supaya kita mengerti apa sedikit atau banyak yang mereka dapat, yang telah dipercayakan kepada mereka. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar dalam mata uang Roma pada zaman perjanjian baru, zaman Yesus. Jadi 1 talenta, bear in mind, ingat dalam pikiran kita bahwa 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi berapa banyak itu 6.000 dinar? 1 dinar sama dengan upah pekerjaan harian dalam 1 hari. Jadi dalam kata yang pendek, 1 dinar itu adalah 1 hari gaji. Jadi kalau saya bekerja 1 hari, dalam waktu itu saya akan diberi upah sebanyak 1 dinar. Dan mungkin hari ini kita boleh kata 30 dalam 30 ringgit atau 40 ringgit 1 hari. Itu dalam anggaran kita hari ini, dalam kita punya bahasa hari ini. Jadi pada waktu itu mereka kata kalau kau kerja 1 hari kau akan dapat hanya 1 dinar. Jadi dalam 1 talenta terdapat 6.000 dinar. Jadi untuk mendapat 1 dinar kita harus bekerja 1 hari. Nah 1 dinar bersamaan dengan lebih kurang 4,55 gram perak. Jadi itulah gaji yang didapati oleh mereka yang bekerja dalam masa 1 hari. Jadi 1 dinar sama dengan 4,55 gram perak. Dan 1 gram perak sama dengan 2 ringgit 49. Ya, 1 gram perak bersamaan dengan 2 ringgit 49 sen untuk updated Julai 2020 harga pasaran perak hari ini. Itu yang saya dapat temui di Malaysia khususnya. Jadi kalau kita mau kira sekarang, kita akan melihat nanti cerita seterusnya. 5 berapa, 2 berapa, 1 berapa. Jadi kita lihat ini dan kita convert dia pergi kepada ringgit Malaysia. Untuk sekadar pengetahuan am kita, ini adalah denarius.
Jadi ini adalah mata uang perak yang digunakan pada zaman Agustus Caesar, Kaisar. Mereka gunakan ini shilling perak untuk jual beli dan juga untuk urusan ekonomi. Nah, mari kita pergi kepada nilai harta hamba yang pertama. Berapa yang dia dapat sebenarnya? Dia mendapat 5 talenta. Jadi kalau tadi 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, jadi dia dapat 5 talenta, dan sekarang dia kita harus kali itu dengan 6.000 dinar, dan sekarang dia ada 30.000 dinar dalam tangannya. Jadi 5 talenta itu sama dengan 6.000, sekarang kita kali terdapat 30.000 dinar. Dan 30.000 dinar ini kita nampak bahwa tadi 1 dinar sama dengan 4,55 gram perak. Jadi kita kali ini kita akan dapat dalam bentuk gram berapa berat perak itu, yaitu 136.500 gram perak. Sekarang 1 gram perak bersama dengan berapa ringgit Malaysia tadi? 2,49 ringgit. Jadi bila kita kali ini dalam ringgit Malaysia, hamba pertama ini dapat 339.885 ringgit. Nah, kalau kita lihat ini, sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak yang dia dapat dalam bentuk yang kita boleh faham sekarang. 339.885 ringgit. Ini adalah angka yang besar yang telah dipercayakan kepada hamba yang pertama. Dan kalau kita bekerja ataupun dikira dalam tahun bekerja, karena 1 hari sama dengan 1 dinar gaji. Jadi untuk mendapatkan 30 dinar, kita bahagi dulu 30 dinar bahagi 30, karena 1 bulan ada 30. Jadi setelah itu kita bahagi dengan 12 bulan, karena 1 tahun ada 12 bulan. Dan kita akan mendapati bahwa kita perlu bekerja 82 tahun. Mereka harus bekerja 82 tahun untuk mendapatkan 30.000 dinar ini. Ini angka yang besar untuk hamba yang pertama. Bagaimana dengan hamba yang kedua? Sekarang kita boleh pergi dengan cepat setelah beberapa introduction yang kita lakukan pada hamba yang pertama tadi. Dia hanya mendapat 2 talenta, kali dengan 6, 12.000 dinar. Dan 12.000 dinar kali 4,55 gram sama dengan 54.600 gram perak. Dan setelah itu kita kali dengan 2,49 ringgit, karena 2,49 ringgit adalah harga untuk 1 gram perak pada hari ini. Dan kita masih mendapat 135.954 gram ringgit Malaysia, maaf. 135.954 ringgit Malaysia. Jadi angka kecil atau angka besar? Masih angka besar. Dan untuk mendapatkan 12.000 dinar, seorang itu harus bekerja selama 32 tahun bekerja. Saya pun belum sampai 32 tahun bekerja. Dan belum pun tentu mendapat 135.000 ringgit. Mengumpul. Jadi ini bukan angka yang kecil. Ini adalah angka yang besar. Dan kita mau lihat hamba yang ketiga. Dia hanya dapat 1 talenta. Sedikit saja. Apalah itu 1 talenta. Mari kita lihat. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi dia hanya dapat 6.000 dinar. 6.000 dinar kali 4,55 gram sama dengan 27.300 gram perak. Dan kita kali dengan 2,49 ringgit per gram harga perak hari ini sama dengan 67.977 ringgit Malaysia. Coba sekarang kita timbang-timbang. Apakah ketiga-tiga hamba ini benar-benar dipercayai oleh Tuhan mereka? Dengan angka ini, siapa di antara kamu atau saya yang boleh dipercayakan untuk memegang ratusan dan puluhan ribu ringgit Malaysia? Karena Tuhan ini mau pergi dan dia kata ini uang untuk kamu, ini uang untuk kamu. Dan sekarang saya percayakan itu untuk kamu. Dan memang expectation daripada Tuhan ini mereka perlu bekerja. Dan untuk pun mendapat 6.000 dinar, dia perlu bekerja selama 16 tahun. Jadi saudara-saudari semua, bila kita melihat angka ini 100.000
100.000 lebih, 300.000, 100.000 dan 67.000. Ini bukan angka yang kecil. Ini adalah angka yang besar dalam bentuk ringgit Malaysia. Jadi kalau selama ini kita ingat ya hanya 1-2 ringgit, 5 ringgit, mungkin kita pernah ceritakan dengan anak-anak dan kita hanya katakan yang satu dapat 5 ringgit, yang satu dapat 2 ringgit, dan yang satu dapat 1 ringgit. Kita telah ataupun kita sudah turunkan nilai yang sebenar. Nilai yang sebenar adalah nilai yang seperti mana anggaran yang sudah kita buat sebentar tadi. Jadi bila Tuhan ini mempercayakan harta, talenta ini kepada hambanya, dia bukan sesuatu yang kecil. Dia adalah angka yang besar. Dan ini membawa kita mengerti bahwa Tuhan ini benar-benar percaya kepada hambanya. Karena nilai ini besar. Mari kita teruskan. Dan setelah itu, pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Dia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta lagi. Jadi dia membuat 5 talenta itu dia kerjakan supaya setelah dia kerjakan dia mendapat untung dan sekarang dia mendapat 5 lagi talenta. Dan yang hamba kedua menerima 2 talenta juga berbuat demikian. Dia kerjakan 2 talenta itu dan sekarang dia mendapat 2 lagi talenta. Jadi sekarang yang 5 dapat 5 lagi, 10 sudah ada 10, yang 2 dan sekarang ada 4 talenta. Kita tahu cerita ini dengan benar, tidak perlu diperincikan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Jadi di sini kita dapati bahwa hamba yang ketiga ini yang mendapat 1 talenta saja, dia pergi dan mengorek lubang dan dia tanam uang perak itu di sana. Dan dia biarkan di sana. Dia tidak guna, dia tidak seleweng, dia tidak ambil sedikit pun, dia hanya letak di sana. Nah, apa yang berlaku? Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu. Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Jadi sekarang, bila kita nampak perkataan ini, perhitungan. Perhitungan adalah dia mau melihat, dia mau menilai, dia mau melihat apa yang sudah berlaku dengan harta yang dia sudah percayakan. Dia datang. Dan selalu ingat ini mengenai hal kerajaan surga. Sebagaimana Yesus ceritakan itu, semua nilai-nilainya, semua prinsipnya adalah tentang hal kerajaan surga. Nah, ini yang berlaku. Tuan, 5 talenta tuanku, Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 atau lebih 5 talenta lagi. Aku sudah untung 5 talenta lagi. Sekarang dulu kau percayakan 5 dan sekarang aku berikan kepada tuanku 5 talenta lagi. Maka tuannya itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jadi satu ucapan berbahagia, satu ucapan yang menyenangkan hati kepada hamba yang setia. Dia kata, baik sekali perbuatanmu. Apa yang baik? Karena dia mengurus uang, mengurus harta yang sudah dipercayakan itu. Dan hamba itu dipanggil baik dan setia. Dia kata, masuk, kau akan dapat tanggung jawab yang lebih besar. Dan bukan itu saja, kau akan bersama dengan aku dalam rumah dan akan mengecapi kebahagiaan bersama-sama dengan aku. Yang 2 juga begitu. Tuan, 2 talenta sudah Tuan percayakan. Lihat, aku beroleh lagi 2 talenta. Dan Tuan ini mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil dan sekarang aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi ada ganjaran baginya. Masuk bersama-sama dengan Tuan, dengan rumahnya, dalam rumahnya. Jadi ini yang berlaku kepada hamba pertama dan kedua. Bagaimana yang ketiga? Ditanya apa yang sudah berlaku. Jawabannya adalah begini. Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Dia coba untuk menyatakan kepada Tuan, Tuanku, saya tidak juga kurangkan, saya tidak juga
kacau, saya hanya sebagaimana saya menerima itu dari Tuhan, seperti itulah aku akan kembalikannya. Aku tidak lakukan apa-apa, aku tidak juga labur dia, aku tidak buat perusahaan, aku tidak akan buat, kata Tuhan, kata hamba ini. Tapi sekarang aku juga tidak kurangkannya, dan ambil ini 67.000 ringgit Malaysia. Nah, 1 sen pun tidak kurang. Terimalah kembali, aku sudah jaga dengan baik. Mungkin itu yang difikirkan, yang dikatakan oleh hamba ini. Namun apa balasan daripada Tuhan itu? Dia kata, hai kamu hamba yang malas dan jahat. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku akan menerimanya dengan bunganya. Jadi Tuhan ini mengatakan, kalau kau sudah tahu bagaimana sifatku, setidak-tidaknya kalau kau malas pun, dia kata, pergilah ambil uang ini dan letaklah di ESB dalam bahasa kita hari ini. Letaklah uang 67.000 ini di ESB, dan biarlah bunganya itu tahunan itu, kalau saya kembali saya akan juga dapat bunga dia. Tapi kau ini adalah hamba yang jahat, malas. Jadi ada tuntutan terhadap hamba pertama, kedua, dan ketiga daripada Tuhan ini. Dan saya selalu mau ingatkan bahwa ini berkenaan dengan hal kerajaan surga, sebagaimana yang Yesus telah nyatakan. Hal kerajaan surga adalah seperti seorang tuan yang pergi ke luar negeri dan dia mempercayakan hartanya. Kalau kita ambil ini, terapkan ini dalam hidup kita hari ini. Sekarang dia kata, Tuhan mempercayakan kepada kita sesuatu, entah itu uang, entah itu kemampuan, entah itu karunia melakukan sesuatu kepada kita. Dan Tuhan, sebagaimana perumpamaan tadi, Tuhan akan menuntut daripada kita apa yang sudah kita gunakan dengan semua itu. Dia akan tanya, apa yang kau sudah buat dengan uang itu, dengan perkara itu. Dan akibat daripada tidak menjalankan uang itu, tidak mengguna pun uang itu, Tuhan itu mengatakan, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Jadi sekarang ada akibatnya, ambil talenta itu, uang itu, dan sekarang berikan kepada yang 10 talenta, karena dia boleh menjalankan, mengerjakan uang itu supaya dia akan berhasil. Jadi kita lihat di sini, ia bukan tentang menjaga uang itu kurang atau tidak. Ia lebih kepada apa yang sudah dibuat dengan harta yang dipercayakan oleh Tuhan kepada hamba. Ia bukan tentang saya setia untuk mengekalkan talenta itu, uang harta itu sampai kedatangan Tuhan kembali. Tetapi ia tentang apa yang sudah dilakukan terhadap talenta itu, dan apakah ia sudah bertumbuh, digunakan dengan baik atau tidak. Apa yang sudah dibuat, apakah ia digunakan atau tidak. Tuhan ini sangat kecewa oleh karena dia tidak melakukan apa-apa. Dia duduk diam-diam, dan kalau saya boleh kaitkan, dia berada pada zon selesa di mana dikatakan, saya tidak akan kurangkan uang itu, saya tidak akan sentuh uang itu, cukuplah. Mentalitinya adalah cukuplah supaya saya simpan dia dengan baik, tidak dicuri, saya pun tidak akan guna. Dan kalau dia datang, saya dengan setia kembalikan dengan amount yang sama. Namun apa yang diketengahkan oleh Yesus dalam cerita ini adalah apa yang sudah dibuat dengan harta yang dipercayakan. Tuhan ini menuntut apa yang sudah dia percayakan kepada hamba-hambanya. Jadi sekarang penatalenan juga merangkumi kebolehan dan talenta yang Tuhan berikan. Jadi kita beralih daripada nilai, daripada ringgit Malaysia, daripada bentuk uang. Kita beralih kepada talenta yang kita fahami hari ini, yaitu kemampuan, kebolehan yang Tuhan telah karuniakan. Dan kita boleh panggil juga karunia rohani yang sudah Tuhan berikan. Penatalenan itu merangkumi semua ini, dan bukan hanya dengan uang.
Mari kita lihat satu contoh saja apa yang telah Tuhan berikan semasa Tuhan menyuruh Musa untuk mendirikan kemah suci Tuhan. Musa mengatakan tidak ada tukang emas, tidak ada yang boleh membuat tembaga, mempunyai kemahiran dalam membuat tembaga ataupun membuat emas di dalam kalangan orang Israel. Oleh karena kekurangan ini, ada keperluan untuk membuat kemah suci. Dan salah satu alat binaan, bahan binaan yang digunakan adalah tembaga dan emas. Dan memerlukan kemahiran. Tuhan kata kepada Musa, lihat, telah kutunjukkan Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Bezalel tidak mempunyai karunia ini. Tetapi bila Tuhan sudah penuhi dia dengan roh, telah mengaruniakan dia kemampuan, pengertian, pengetahuan, skill, Tuhan kata gunakan dia. Jadi di dalam konteks Alkitab tentang talenta, kita gunakan istilah karunia rohani. Dan talenta, kemampuan yang ada pada kita ini, menurut perumpamaan Yesus, harus digunakan. Ada yang mengatakan saya tidak ada talenta langsung. Saya tidak ada talenta. Namun bagaimana kita boleh melihat ini? Dalam Efesus 4 ayat 7, tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kita adalah masing-masing anggota tubuh, ataupun kita masing-masing adalah anggota tubuh. Kecuali kepala adalah Kristus. Kita mungkin tangan, kita mungkin mata, kaki. Bahagian-bahagian yang penting di dalam tubuh. Dalam maksud yang lain, kita mempunyai peranan sebagai satu gereja. Dan Efesus 4 ayat 7 mengatakan, setiap kita ini masing-masing, Yesus sudah berikan pemberian yang kita sebut sebagai karunia, agar kita boleh bekerja, agar kita boleh melayani, agar gereja itu akan bertumbuh dan menjadi matang. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak ada talenta. Karena Alkitab mengatakan kita sudah diberi mengikut ukuran Kristus. Dan Paulus menyenaraikan beberapa karunia yang sudah diterima oleh gereja pada waktu itu. Dia katakan dalam gereja, dalam jemaat, ada yang sebagai rasul, ada yang sebagai nabi, ada sebagai pengajar. Dalam maksud yang lain, kita melihat rasul itu dalam bahasa Greeknya adalah apostolos, yang bermaksud yang diutus Tuhan. Maka 12 murid Yesus adalah termasuk juga Rasul Paulus, oleh karena dia telah bertemu dengan Yesus pengalamannya, maka dia dipanggil rasul, seorang yang diutus. Kedua, profetes, nabi, juru bicara, juru cakap bagi Tuhan. Ketiga, pengajar, didaskolos, mengajar perkara tentang Tuhan dan tanggung jawab manusia. Dan kalau Anda mengatakan saya tidak ada talenta, pikirkan ini. Setiap kita mengajar tentang Tuhan kepada keluarga kita, kepada anak-anak, mungkin kita tidak sadar, tapi kita mengajar kebenaran tentang Tuhan, tanggung jawab dan juga tanggung jawab manusia, bagaimana kita hidup sesama manusia. Kalau kita melakukan ini, maka kita disebut mempunyai karunia untuk mengajar kepada semua guru-guru sekolah Sabat. Anda mungkin bukan guru secara profesion untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan gaji. Tetapi Anda mengajar, Anda memimpin anak-anak, Anda mengajar baik, tadika, dan luar daripada lingkungan gereja, Anda membawa anak-anak dalam rumah untuk mengerti tentang Tuhan. Kita adalah pengajar. Tapi dalam setting yang lebih formal, ada guru yang akan mengajar tentang Tuhan dan juga tanggung jawab manusia. Jadi jemaat, setiap orang mempunyai karunia. Nah,
Paulus juga menuliskan seterusnya, menyenaraikan beberapa lagi karunia. Dikatakan selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa roh. Kita tidak akan bahaskan satu persatu ini, apakah kita ada atau tidak ada. Tetapi poin besar di sini adalah apa yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Kita harus lihat itu dan harus gunakan. Karena hal kerjaan surga adalah seperti seorang tuan yang pergi, namun sebelum itu dia percayakan hartanya kepada hamba-hambanya, dan dia akan buat perhitungan pada waktu dia kembali. Karena ini adalah perumpamaan tentang kerjaan surga. Jadi kita yang mengaku adalah hamba Kristus, kepada kita masing-masing dipercayakan karunia yang akan membina sesama anggota gereja, sesama teman seiman, akan membina orang lain, akan mengajar orang lain tentang Tuhan. Jadi kalau kita mengakui bahwa kita adalah hamba Kristus, maka kita menerima karunia ini. Dan kita perlu gunakan, jangan kubur dia. Jangan katakan saya tidak ada talenta, saya tidak ada pelayanan. Kita harus sedar, perhatikan bahwa Tuhan melengkapkan gereja itu, jemaat itu dengan karunia. Jadi bila saya dapat karunia ini, apa tujuan karunia itu? Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha untuk menggunakannya untuk membangun jemaat. Jadi ada mungkin di antara kita yang akan mendapat karunia menyanyi, karunia memimpin, karunia untuk memberikan keyakinan kepada orang lain. Dan sebenarnya kita boleh mengikuti satu ujian kecil untuk mengetahui apakah karunia yang ada pada saya. Dan untuk gereja SD Manggatal, mereka beberapa dan khususnya pelayanan wanita, para wanita, mereka sudah mengikuti beberapa ujian ini dan melihat di mana karunia mereka. Apakah mereka bagian administrasi, apakah mereka mengajar, apakah mereka pemurah, apakah mereka adalah pendeta juga dimasukkan di sana. Jadi pelayanan-pelayanan ini sangat penting untuk Anda, untuk kita mengerti bahwa Tuhan mau kita menggunakannya ini bukan untuk pribadi, bukan untuk keuntungan, tetapi dia kata berusahalah untuk menggunakannya untuk membangun jemaat. Nah, perkataan berusaha itu sangat emas, sangat penting. Karena dia kata kamu harus berusaha. Usaha bermaksud kita dengan sengaja melakukannya ataupun dengan sengaja mencari apa karunia saya dan berusaha untuk menggunakan karunia yang saya sudah terima. Kalau saya mengaku saya adalah hamba Kristus, Kristus lengkapkan kita dengan sekurang-kurangnya satu karunia. Mungkin karunia itu tidak dinotis ataupun tidak diperhatikan, tidak menarik, tidak menjadi perhatian bagi banyak orang. Tetapi pelayanan yang kecil itu, contohnya hati yang murah untuk memberi, itu menyentuh dan itu sebenarnya mempunyai banyak pengaruh terhadap mereka yang menerima pelayanan kemurahan hati itu. Sedar atau tidak? Untuk murah hati itu bukan sesuatu pertunjukan. Itu bukan sesuatu yang harus diwar-warkan. Tetapi mereka yang menerima ini diteguhkan, dikuatkan. Jadi sekecil atau sebesar manapun, penting ataupun nampaknya tidak penting, apapun karunia itu, tujuannya adalah satu saja, supaya ada kebangunan, membuat ataupun ada kebangunan jemaat. Dia tidak akan meruntuhkan, dia tidak akan pisah-pisahkan oleh karena kau ini dan kau ini kita harus berpisah karena kita punya karunia berlainan, tidak. Tetapi dia bertujuan semakin kita tahu karunia kita gunakan itu sebagai satu jemaat, maka jemaat itu akan membangun dan bersatu. Jadi inilah tujuan karunia roh, bukan untuk memisahkan tetapi untuk menyatukan. Jadi setiap orang perlu melibatkan diri dalam membangunkan jemaat. Kita datang ke gereja, mungkin ini sedikit kasar, mungkin tidak, tapi saya akan sebutkan. Jangan hanya datang ke gereja
hanya semata-mata untuk memanaskan bangku kerusi gereja. Datanglah ke gereja bukan hanya untuk menyembah Tuhan, tetapi dengan kesadaran bahwa saya adalah sebahagian daripada tubuh Kristus. Saya adalah sebahagian daripada gereja. Saya penting di dalam gereja. Dengan pemikiran seperti ini, karunia saya, pelayanan yang saya boleh buat ini, saya akan usahakan untuk membangun jemaat. Bila kita sebagai hamba Kristus mempunyai pemikiran seperti ini, kita akan semua datang dengan hati yang merasakan bahwa Tuhan sudah memenuhi saya untuk keperluan jemaatnya. Maka kita juga harus sadar bahwa ia sepatutnya membangun jemaat dan dia akan menyatukan jemaat. Dan tidak ada penonton. Bila dikatakan tidak ada penonton, saya lihat ada mencecah 100, ada 76 di kaca screen saya penonton yang ada pada hari ini. Bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah bila kita sebagai satu gereja, kita perlu usahakan, gunakan talenta karunia roh khususnya untuk membangun jemaat. Mari kita lihat beberapa, bagi Anda yang sudah dibaptiskan, ada lebih kurang 7 slide lagi. Bila kita melihat janji baptisan, kita akan melihat satu section tentang kewajiban ataupun janji kita, khususnya dalam penatalenan talenta. Coba kita imbas kembali, kalau kita sudah lupa. Saya percaya akan kedatangan Yesus dan harapan untuk diubah sepenuhnya dalam kehidupan yang tidak dapat binasa. Dan saya akan berjanji untuk bersaksi tentang keselamatan kasih-Nya dengan menggunakan talenta saya untuk memenangi jiwa orang lain. Dengan apa dia kata? Saya percaya Yesus akan datang, dan sebelum dia datang, saya berjanji untuk bersaksi tentang keselamatan dari Yesus. Dan cara saya bersaksi itu adalah dengan menggunakan talenta, kemampuan saya untuk memenangi orang lain. Untuk membawa orang lain mengenal Yesus. Saya gunakan talenta. Talenta itu mungkin memasak. Tidak kisahlah masak penjaram masak bake masak buat cake apapun talenta itu. Mungkin bersukan apapun kemampuan itu. Kita harus dengan sengaja mencari jalan bagaimana saya boleh guna kemampuan ini agar orang lain mengenal Yesus. Masih ingat dengan janji baptisan ini kita telah berjanji untuk menggunakan talenta kita memenangi jiwa orang lain. Dan juga saya percaya dalam organisasi jemaat, saya berjanji untuk menyokong jemaat melalui persepuluhan dan pengaruh pribadi. Melalui persepuluhan, persembahan, usaha pribadi, dan pengaruh pribadi. Kadangkala kita stuck, kita terhenti di bahagian persepuluhan dan persembahan cukup, saya sudah bantu jemaat. Namun, kita ada 2 lagi perkara, usaha pribadi dan pengaruh pribadi. Masing-masing kita mempunyai pengaruh kepada kawan-kawan, jiran, anggota keluarga yang ada di sekeliling kita. Dengan pengaruh yang kita ada ini, dengan kedudukan yang ada pada kita sama ada dalam masyarakat atau dalam keluarga, kita perlu dengan sengaja untuk menggunakan ini supaya orang akan mengenal siapa Yesus. Tidak semestinya hanya untuk persembahan dan persepuluhan. Iya, itu satu. Tetapi bagaimana dengan usaha pribadi? Bagaimana dengan pengaruh pribadi? Apakah kita tidak mau gunakan itu untuk menyokong jemaat? Jadi ingat kembali janji baptisan kita. Dan selebihnya adalah nasihat-nasihat daripada buku Nasihat Penatalenan oleh Ellen White. Mari kita baca. Dosa besar orang yang mengaku diri mereka Kristen. Setiap orang, apapun bidang dan pekerjaannya, harus membuat pekerjaan Allah menjadi perhatiannya yang utama. Dia bukan hanya menjalankan talentanya untuk memajukan pekerjaan Tuhan, tetapi harus memupuk kesanggupannya hingga kesudahan. Jadi Tuhan memberikan kita kemampuan. Mungkin itu profession kita, pekerjaan yang ada pada kita hari ini. Namun sementara kita bekerja untuk menampung kehidupan,
Dalam masa yang sama, kita harus selalu mempunyai gaya hidup yang mengatakan bagaimana saya boleh gunakan pekerjaan ini agar Tuhan, pekerjaan Tuhan juga menjadi utama. Jadi dia menjadi sebati dalam kehidupan kita. Kita harus menggunakan, menjalankan talenta talenta yang Tuhan sudah berikan ini. Bukan saja semata-mata menjalankan, tetapi kita bertahan sampai kesudahan, sampai Yesus datang. Dan Tuhan bertanya apa yang kita sudah lakukan. Kita sambung. Banyak sekali manusia yang menggunakan bulan dan tahun untuk memperoleh satu pekerjaan atau profession agar ia boleh menjadi seorang pekerja yang sukses, yang berjaya di dunia. Tetapi ia tidak berusaha untuk memupuk talenta-talenta yang dapat membuat dia seorang pekerja, menjadikan dia sebagai seorang pekerja yang sukses, yang berjaya dalam kebun anggur Tuhan. Jadi saya hanya mau ambil ilustrasi. Sementara saya mungkin berkebun, dan mungkin itu kebun musangking kah, kebun kelapa sawit kah, kebun getah kah, kebun sayur atau kebun durian kah, buah-buahan apa saja. Sementara saya berusaha, ataupun ini dari sudut pertanian, kalau dari sudut akademik, saya ingin mengejar impian cita-cita saya berusaha, ataupun saya sedang bekerja dan hendak bekerja dengan keterampilan, dengan kecemerlangan. Itu mungkin hasrat saya. Tetapi di sisi yang lain, terabai sekali kebun anggur Tuhan. Terabai sekali pekerjaan Tuhan. Terabai dan usang sekali misi gereja di tempat di mana kita berada. Apakah ini boleh kita terima? Sementara kita memperkayakan dan memajukan diri. Sementara hasil tani kita subur dan cukup dengan segala keperluan. Di sebaliknya, kebun anggur Tuhan tidak terurus dengan baik. Kebun anggur Tuhan dibiarkan dengan rumput yang panjang. Kebun anggur Tuhan sangat kasihan karena tidak punya pagar. Kebun anggur Tuhan dibiarkan diinjak-injak oleh binatang liar. Maka kita sudah silap, kita sudah salah menggunakan talenta-talenta kita dalam hanya memperkayakan diri sebagai seorang Kristen demi kesenangan hidup dan tidak untuk pekerjaan Tuhan. Ia telah menyelewengkan kuasa-kuasanya dan telah menyalahgunakan talenta-talentanya. Ia telah menunjukkan sikap tidak hormat terhadap Bapa yang di surga. Dan ini adalah merupakan dosa besar orang-orang yang mengaku sebagai umat Allah. Tidakkah ini menegur kita dan saya sendiri sebagai hamba Tuhan? Sementara kita mau memajukan sesuatu pekerjaan dalam hidup kita, kita leka, kita lupa, atau kita tidak ambil tahu tentang kebun anggur Tuhan. Dan ini adalah sikap yang tidak hormat kepada Bapa Surgawi yang telah percayakan talenta-talenta itu, yang telah percayakan uang, yang telah percayakan masa, percayakan kemampuan kita, yang seharusnya juga dan lebih utama lagi digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di muka bumi. Dan ini adalah dosa yang besar. Dosa yang besar karena apa? Dosa yang besar karena kita telah menyalahgunakan kuasa, pengaruh yang Tuhan sudah berikan. Mereka melayani diri mereka dan melayani dunia. Mereka mungkin disebut orang-orang cerdas, bijak. Raja mungkin disebut juga sebagai bos, raja-raja uang. Tetapi mereka gagal untuk bertambah dengan jalan menggunakan talenta-talenta yang telah diberikan Allah kepada mereka untuk pekerjaannya. Kesilapan yang besar ialah karena melayani diri sendiri, karena memenuhi keperluan diri, karena mencapai cita-cita diri sendiri, dan melayani dunia. Ya, mereka cerdas, bijak. Ya, mereka mempunyai
aset, mempunyai uang. Tetapi mereka gagal untuk bertumbuh, untuk lebih kreatif. Bagaimana menggunakan kemampuan, karunia rohani, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada mereka supaya pekerjaan Tuhan dapat diselesaikan. Sahabat-sahabat semua, yang terakhir, kecakapan duniawi atau kemahiran duniawi, kemampuan untuk melakukan sesuatu duniawi menjadi lebih baik oleh karena melakukannya. Di sebaliknya, kerohanian menjadi lemah karena tidak digiatkan. Jadi saya sekali lagi ingin mendorong. Dorongan ini adalah untuk kita semua. 3 bulan lebih ini cukup bagi saya, cukup melemahkan excitement ataupun keinginan yang meluap-luap, keterujaan kita untuk bergabung dalam gereja. Karena mungkin kita dilemahkan, semangat kita dilemahkan oleh karena virus ini. Dan oleh karena sudah 3 bulan lebih tidak lagi bersama-sama, dan mungkin lutut kita terbiasa dan punggung kita terbiasa dengan mungkin kerusi yang lembut di rumah, dan mungkin tidak. Bila kita tidak selalu melakukannya kata sini, tidak selalu menggiatkannya, kerohanian itu boleh jadi lemah. Jadi saya ingin mendorong dalam konteks ini juga, di mana Tuhan mungkin kita ini yang layak dari sudut undang-undang boleh pergi ke gereja, dan kesehatan kita juga memampukan kita pergi ke gereja. Saya ingin mendorong kita untuk pergi ke gereja dan percaya kepada Tuhan, dan masa untuk kita menguatkan kembali otot-otot rohani kita, masa kita untuk mengerjakan kembali talenta kita, pelayanan kita, masa bagi kita untuk memperlihatkan bahwa kita adalah satu dalam Tuhan. Karena selama ini mungkin kemahiran dunia, kecakapan dunia, kemampuan untuk melakukan sesuatu agar diri kita dipuaskan sekarang lebih baik daripada kerohanian kita, karena kita sudah lama mungkin tidak melawat, sudah lama tidak bersatu dalam doa secara berkelompok, sudah lama tidak menyanyikan lagu pujian bersama dengan kawan-kawan lain selain daripada keluarga. Jadi sekarang masa bagi kita, the time has come for us to go out, to step out from our comfort zone. Bagi saya, bagi kita mungkin adalah senang untuk berbakti secara online. Ini adalah norma baru. Ini adalah kebiasaan yang harus kita terima. Tapi bagaimana dengan nilai-nilai rohani yang sudah ada di belakang? Bagaimana dengan pengalaman-pengalaman bersama kita yang ada di belakang? Maukah kita tinggalkan dan kita buang? Jangan. Karena kalau kita akan menjadi lemah kalau kita lupa akan penjagaan Tuhan di masa yang lalu. Masih ingat ungkapan ini disebarkan secara viral dalam kalangan kita. Kita akan menjadi gagal, menjadi gagal dan lemah kalau kita melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan di masa yang lalu. Jadi sekarang selain daripada menggunakan talenta kemampuan kita, mari kita lebih giat sekarang untuk mengembalikan kekuatan rohani kita. Jangan hanya membayangkan satu perkara yang mudah. Kemarin 2 hari yang lalu, salah satu daripada uncle saya mengatakan, senang saja buat rumah. Hari ini kita bercerita dan kira kos dia 30.000, 50.000, 100.000, dan saya mau letak mozaik, saya mau letak aircon, saya mau letak kipas, saya mau di tepi sungai dan sebagainya. Apa saja kita boleh nyatakan, bayangkan, dan siap dalam masa beberapa menit katanya. Tapi untuk mengumpul uang, untuk membuatnya
bukan hanya dengan imajinasi. Karena uncle saya pembuat rumah. Jadi dia katakan senang untuk membuat rumah dengan mulut. Tetapi bila melakukannya itu adalah satu cabaran. Jadi jangan hanya bayangkan tentang bagaimana saya, tetapi mari kita menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi dengan sepenuhnya sesuai dengan apa yang Tuhan telah berikan. Kamu dan saya tidak dapat melakukan di luar kemampuan. Tetapi bila Tuhan mencukupkan kita seperti Bezalel tadi, bila Tuhan melihat ada keperluan dalam gereja kita, Dia akan lengkapkan. Jangan risau. Tuhan akan lengkapkan keperluan di dalam gereja bila kita meminta dan keperluan itu mendesak, keperluan itu benar-benar perlu di bahagian pelayanan dalam gereja. Jadi saudara dan saudari, akhir sekali, semua kita tetap berbeza. Semua kita berbeza, tetapi tetap satu tubuh dalam Kristus. Itulah sebabnya kita tidak boleh membeza-bezakan satu dengan yang lain. Kita tidak boleh membandingkan karunia ini lebih penting daripada ini. Kita tidak boleh meninggikan diri kita bahwa saya lebih penting daripada dia. Kita dalam Kristus, Kristus adalah kepala. Kita adalah anggota dan kita seharusnya dalam pengaruh roh Kristus, semangat Kristus yang mau melayani dan saling memberi dan saling mengorbankan. Talenta dan karunia roh yang kita terima bukan untuk diri kita, tetapi untuk membangunkan jemaat Kristus. Masa sudah tiba bagi kamu dan saya untuk kembali membangunkan jemaat Kristus. Setelah gereja kita sunyi sepi, kalau gereja itu dibuka dengan luas, dan sekarang sedikit luas, tapi satu hari nanti akan luas, mari kita kembali dan membangun jemaat Kristus. Namun, bagi golongan-golongan seperti anak-anak kita, kasihan mereka karena belum lagi dapat bersama-sama dengan kita. Mari kita dorong mereka. Mari kita lebih kreatif. Bagaimana kita boleh terus membuat mereka untuk belajar tentang Yesus dan jatuh cinta kepada Yesus. Supaya bila masa itu tiba, bila mereka mau memutuskan menerima Yesus, mereka akan terima Yesus dengan sebulat hati. Maukah Anda bersama-sama dengan saya menggunakan karunia? Apa yang ada pada tangan kita, kita gunakan. Apa yang tiada, kita minta. Dan kalau Tuhan beri, kita gunakan itu untuk pembangunan jemaat. Dengan itu, selamat menyambut hari Minggu yang baru dan selamat menutup hari Sabat. Dan sudah tentu Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa dan ada satu lagu untuk saya kongsikan. Bapa di surga, kami adalah pengurus, Engkau adalah pemilik. Kami menyadari bahwa talenta bukanlah semata-mata tentang uang, tetapi tentang karunia rohani yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan akan menuntut itu kepada kami apabila Engkau datang dan bertanya apa yang sudah kami gunakan. Bantu kami supaya menjadi kreatif, akan dengan sengaja menggunakan kemampuan kami untuk mempengaruhi orang, untuk menjangkau mereka, memperkenalkan mereka kepada Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesedaran ini, maka kami boleh hidup dari hari ke hari dengan pengetahuan bahwa kami adalah alat Tuhan. Kami adalah pelayan dan pengurus yang Engkau sudah percayakan. Dengan ini Bapa, kami bersyukur karena Engkau mendengar dan telah berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saja khotbah pada jam 4 dan nantikan selalulah lewat laman Facebook Gereja SD Manggatal. Dan terima kasih kepada Anda yang sudah bersama-sama dan kita ada satu lagu yang bertajuk What Can I Do. Dan kalau Anda ingin mendengar lagu ini terus bersama dengan saya dan kita akan hayati lagu itu. Jadi terima kasih kepada semua yang sudah bersama di dalam khotbah pada petang ini. Terimalah lagu What Can I Do? Apa yang kita boleh berikan kepada Tuhan? Dan semua lagu-lagu ini datang dari terima kasih YouTube. Terima kasih YouTube untuk ini.
see the beauty of the sunset's glory, amazing artistry across the evening sky. When I feel the mystery of a distant galaxy, it holds and humbles me to be loved by a God so high. What can I do but thank you? What can I do but give my life to you? Hallelujah, hallelujah. What can I do but praise you every day, make everything I do? When I hear the story of a God of mercy who shared humanity and suffered by our side, of the cross they nailed you that could not hold you. Now you're making all things new by the power of your risen life. What can I do but thank you every day, make everything I do? Hallelujah, hallelujah. What can I do but praise you every day, make everything I do? Hallelujah, hallelujah. Selamat menutup hari Sabat kepada Anda, dan puji Tuhan karena akhirnya kita boleh mengakhiri siri PKP ini selama ini. What can I do but thank you? What can I do? I give my life to you. Hallelujah, hallelujah. What can I do but praise you every day, make everything I do? Hallelujah, hallelujah. What can I do but thank you? What can I do? I give my life to you. Hallelujah, hallelujah. What can I do but praise you every day, make everything I do? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kalau Anda belum like laman Facebook Gereja SD Manggatal, Anda boleh lakukan demikian dan follow. Dan jangan lupa juga untuk pergi ke YouTube dan type Manggatal Seventh Day Adventist Church. Kita sudah ada YouTube dan kita sudah muat naikkan lagu-lagu yang lagu dan juga berpelagu dan juga khutbah-khutbah yang sudah disampaikan secara live. Jadi dengan ini terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama. Selamat petang dan selamat hari Sabat. Jumpa lagi dalam minggu ini. Jadi surprise untuk Anda semua. Jadi nantikan selalu lawat-lawat laman Facebook ini. Tuhan memberkati. Jumpa lagi. Bye-bye.